Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rohmatul Ummah, NIM 2019-33081, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan membahas perspektif global dari visi, geografi, dan sejarah. Selamat menyaksikan. Perspektif global dari visi geografi. Geografi adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Ruang yang dikonsepkan dalam geografi yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi terdiri atas muka bumi yang berupa darah dan perairan, serta kolom udara di atasnya. Ruang permukaan bumi ini secara bertahap ukuran dan jaraknya mulai dari tingkat lokal, regional, sampai ke tingkat global. Oleh karena itu, perspektif geografi adalah perspektif keruangan yang bertahap dari perspektif lokal, regional, sampai ke perspektif global. Perspektif geografi atau perspektif keruangan adalah suatu kemampuan memandang secara mendalam berkenaan dengan fenomena, proses, dan masalah keruangan permukaan bumi, baik masa lampau, saat ini, terutama untuk masa yang akan datang. Pendekatan yang dapat diterapkan pada perspektif keruangan ini yaitu pendekatan sejarah dan kemampuan memprediksi. Dalam ruang lingkup kajian perspektif keruangan ini berkembang mulai dari perspektif lokal, perspektif regional, sampai perspektif global. Perhatikan, amati, dan hayati serta perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu, bagaimana keadaan permukiman, jalan, pertanian, pengairan, perdagangan, dan keadaan penduduk setempat. Melalui pengamatan perspektif lokal, kita dapat menyaksikan perkampungan yang satu dengan yang lain menjadi bersambung membentuk perkampungan yang lebih luas dari perkampungan semula. Di sini terjadi proses sosial ekonomi dalam bentuk interaksi antar penduduk dan saling ketergantungan atau interdependensi. Dalam keadaan yang demikian, perspektif geografi Anda tidak hanya berbatas pada ruang yang disebut kampung atau perkampungan, melainkan terdorong dari kawasan-kawasan yang lebih luas. Oleh karena itu, perspektif geografi ini dapat disebut sebagai perspektif regional. Dengan menerapkan pengamatan, penghayatan, dan prediksi perspektif regional, kita dapat mengkaji perubahan dalam ruang yang disebut region atau wilayah. Perkembangan dan interaksi serta interdependensi ruangan itu tidak hanya terjadi antar regional di dalam provinsi dan di dalam negeri, melainkan menembus batas-batas negara. Interaksi keruangan antar region ini tercermin dari pakaian, makanan, kesenian, dan perdagangan. Perspektif geografi atau perspektif keruangan yang paling luas adalah perspektif global. Bagi studi geografi, ini pun tidak asing. Dalam bidang geografi terkenal adanya konsep dasar globalisme dan bumi sebagai suatu planet, dan mengungkapkan bahwa bumi sebagai suatu global atau suatu planet itu terdampak luas terhadap kondisi alamnya dan kondisi kehidupan yang mendunia. Berdasarkan analisis perspektif geografi atau perspektif keruangan, penggundulan hutan yang terjadi secara regional di kawasan tertentu di permukaan bumi, pencemaran udara yang berlebihan di kawasan tertentu tidak hanya berdampak negatif pada kawasan yang bersangkutan, melainkan juga berdampak global bagi seluruh dunia. Pemanasan global yang telah menjadi kepedulian pakar-pakar lingkungan dan pakar klimatologi merupakan contoh perspektif global dan kajian geografi. Oleh karena itu, perspektif global ini dilihat dari jangkauannya merupakan perspektif khas geografi. Selanjutnya, bahwa perspektif global itu dapat diterapkan pada bidang ilmu yang lain. Dapat diterapkan kajian ilmu apapun pengamatannya selalu dimulai dari permukaan tempat objek kajian itu berada. Dengan demikian, perspektif global sebagai perspektif geografi menjadi landasan sudut pandang ilmu apapun, selama aspek kajian yang meluas itu masih meletakkan di permukaan bumi. Dari kajian yang dapat dikatakan hampir murni geografi berkenaan dengan penerapan perspektif global, yaitu tentang pemanasan global. Efek rumah kaca di atmosfer ini juga meningkat. Selanjutnya, perspektif global dari visi sejarah.
Telah diungkapkan oleh Immanuel Kant bahwa sejarah dan geografi merupakan ilmu dui tunggal. Artinya, jika sejarah mempertanyakan suatu peristiwa itu kapan terjadinya, dalam hal ini dimensi waktu dengan ruang saling melengkapi. Dengan dipertanyakan waktu dan tempatnya, maka karakter peristiwa itu menjadi jelas adanya. Dapat digambarkan bahwa perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu, atau dengan kata lain, perspektif sejarah itu sama dengan perspektif waktu, terutama waktu yang sudah lampau. Perspektif sejarah suatu peristiwa membawa citra tentang suatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji hari ini untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Selanjutnya, perspektif global dari sudut pandang sejarah tentang tokoh-tokoh, bangunan-bangunan, perang, pertemuan internasional, dan peristiwa-peristiwa bersejarah yang memiliki dampak luas terhadap tatanan kehidupan global dapat dimunculkan dalam pendidikan sebagai acuan transformasi budaya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia atau SDM generasi muda untuk memasuki kehidupan global di hadapannya. Bangunan-bangunan bersejarah seperti Ka'bah dan Masjidil Haram di Mekah, piramida di Mesir, tembok besar di Cina, Masjid Taj Mahal di Agra, India, dan Candi Borobudur di Indonesia yang merupakan beberapa bangunan keajaiban dunia. Tidak hanya bernilai dan bermakna sejarah, melainkan memiliki nilai global yang mempersatukan umat, nilai budaya dari aspek arsitektur, nilai ekonomi dan mengembangkan lapangan kerja, dan lain sebagainya. Secara material, bangunan-bangunan semacam itu bukan hanya merupakan pengetahuan, melainkan lebih jauh daripada itu. Wajib dijadikan acuan pendidikan mengenai nilai-nilai kemanusiaan, budaya, bahkan keagamaan yang ada di dalamnya. Berbagai perang di berbagai kawasan, terutama Perang Dunia yang tercatat sebagai peristiwa sejarah, tidak hanya dilihat dari dahsyatnya penggunaan senjata dan ngerinya pembunuhan umat manusia, namun dilihat dari sudut pandang global, dapat diungkapkan nilai dan makna kemanusiaannya. Perang yang pada saat berlangsungnya sebagai ajang pertantangan berbagai pihak atau berbagai negara, ternyata setelah usai menjadi alat pemersatu berbagai bangsa dalam memikirkan umat secara global. Pentingnya persatuan untuk menghadapi negara-negara besar yang secara sosial, budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik lebih kuat daripada negara-negara yang bersangkutan. Perspektif global sejarah yang demikianlah yang wajib diangkat dalam pendidikan. Dengan belajar sejarah, kita akan mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dan mampu belajar dari perubahan yang terjadi tersebut, sehingga mampu mengantisipasi, menghadapi, dan mengatasinya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.